Marah ke Jokowi, DPR minta stop dulu pembangunan infrastruktur daripada naikkan harga BBM. Jika pemerintah belum mampu membuat rakyat bahagia, paling tidak cukup tidak dibuat rakyat menderita. Rakyat sudah melarat. Jadi bila BBM dinaikkan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat mendiskriminasi hak rakyat. Gak boleh. Mainkan hati nurani kita. Mari kita berpihak kepada rakyat. Terlalu sulit. Alasan kajian di Komisi 7, bahkan di komisi lain di Banggar, terlalu sulit dan terlalu banyak alasan untuk BBM ini untuk dilakukan kenaikan. Pemerintah masih harus memberikan subsidi. Tapi subsidi ini juga harus diimbangi dengan meredam ambisius pemerintah terhadap pembangunan IKN, pembangunan ibu kota negara. Ini kan luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwa infrastruktur itu bukan hanya fisiknya, tapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN, for sure. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Ibu Sri Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Itu dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban, rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi, kalau pemerintah berpikir bahwa ini meringankan beban APBN, tetapi ternyata dampaknya adalah membebani masyarakat. Karena yang ditanggung bukan saja kenaikan harga BBM, tetapi dampak ikutannya. Inflasi yang diakibatkan dari kenaikan harga BBM menambah inflasi yang sudah terjadi khususnya di sektor pangan yang hari ini sudah mencapai angka 11%. Salah satunya yang sangat-sangat menyakitkan rakyat adalah sewaktu pandemi di mana harga minyak turun sampai ke $20, $10, tetapi tidak ada harga BBM turun. Ini adalah benar-benar kejahatan terhadap rakyat. Nah, ini yang dimaksud dengan ekonomi politik fiskal kita. Ini sangat tidak pro rakyat, malah menzalimi, malah mencederai rakyat. Kita sudah menyarankan berkali-kali, baik secara langsung, RCT maupun tidak langsung, agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM ini dan membatalkan atau menunda proyek-proyek yang dikatakan strategis itu yang sebetulnya tidak strategis seperti proyek IKN atau kereta cepat Jakarta-Bandung atau pembangunan infrastruktur yang belum waktunya memang itu harus dibatalkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka meminta pemerintah mempertimbangkan menyetop dulu proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Hal tersebut agar menghemat anggaran daripada menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Sebelumnya ramai rencana kenaikan harga BBM yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pekan depan. Kenaikan harga BBM diharapkan menekan beban APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah menyentuh angka 520 triliun. Kami sudah sarankan sejak awal, tunda dulu pembangunan infrastruktur yang belum mendesak. Seperti pembangunan ibu kota negara, jangan memaksakan diri apalagi menggunakan APBN, tegas Amin. Legislator dari fraksi PKS juga menyoroti adanya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dan justru memberikan beban yang begitu berat bagi APBN. Juga jangan muncul lagi kasus seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ujung-ujungnya melanggar janji Presiden untuk tidak menggunakan APBN dan terjadi pembengkakan biaya yang sangat besar, ujarnya. Menurutnya, Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM yang menjadi beban rakyat kecil. Jangan sampai akibat kebijakan pemerintah yang salah kaprah, rakyat lagi yang harus menanggung dampaknya, tandasnya. Marah ke Jokowi, DPR minta stop dulu pembangunan infrastruktur daripada naikkan harga BBM. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka meminta pemerintah mempertimbangkan menyetop dulu proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Hal tersebut agar menghemat anggaran daripada menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar.
Sebelumnya ramai rencana kenaikan harga BBM yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pekan depan. Kenaikan harga BBM diharapkan menekan beban APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah menyentuh angka 520 triliun. Kami sudah sarankan sejak awal, tunda dulu pembangunan infrastruktur yang belum mendesak. Seperti pembangunan ibu kota negara, jangan memaksakan diri apalagi menggunakan APBN, tegas Amin. Legislator dari fraksi PKS juga menyoroti adanya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dan justru memberikan beban yang begitu berat bagi APBN. Juga jangan muncul lagi kasus seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ujung-ujungnya melanggar janji Presiden untuk tidak menggunakan APBN dan terjadi pembengkakan biaya yang sangat besar, ujarnya. Menurutnya, Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM yang menjadi. Namun ketika menjabat Menko Polhukam, pernyataannya tersebut kembali viral. Terkait pernyataannya itu, Mahfud mengakui ada pertanyaan yang masuk ke dirinya. Apakah menyesal atau mau meralat kata-katanya terkait dengan praktik rasuah yang terjadi di Indonesia saat ini. Mantan Ketua MK itu pun memastikan meskipun saat ini menjadi bagian dalam roda pemerintahan, dirinya tak akan meralat pernyataannya tersebut. Saudara saya katakan saya tidak akan meralat. Saya tidak katakan semakin besar apa jumlahnya, semakin meluas, ujar Mahfud. Kemudian Mahfud pun memberikan contoh persoalan kasus dugaan korupsi di BLBI. Menurutnya perkara itu diibaratkan sebagai limbah yang diwarisi oleh rezim sebelum pemerintahan Jokowi. Mari kami lihat, orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan pemerintah kok diam saja. Kemarin itu goblok kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun. Saya bilang Pak Jokowi baru saja presiden 6 tahun. Saya baru jadi menteri 1 tahun, kalau 2 tahun berarti 16 tahun. Sebelumnya, itu bukan urusan kami. Kami justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan. BLBI itu tutup mata. Mahfud MD, sekarang korupsi jauh lebih gila dari zaman Orde Baru meluas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan saat ini korupsi ini di Indonesia semakin gila dan meluas. Dia pun merasa korupsi yang dilakukan saat ini lebih masif dibanding dengan era Presiden kedua Soeharto. Korupsi semakin meluas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saya tidak akan meralat, sekarang ini saja korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Meluas, saya tidak akan bilang lebih besaran atau gimana. Katanya saat menghadiri dialog terbuka tentang perkembangan situasi aktual politik, hukum, dan keamanan di Senol, YouTube Universitas Gadjah Mada 15 Juni. Dia pun mengatakan pada era Soeharto korupsi tidak melalui DPR, hakim, gubernur, melainkan terkoordinir. Hal tersebut juga terlihat bahwa Soeharto melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Korupsinya diatur, memang korupsi betul Pak Harto itu KKN, maka ada TAP MPR pemerintahan KKN. Ada di Undang-Undang KPK bahwa pemerintahan lama ini adalah pemerintahan KKN. Jadi ini bukan soal baru, kita jangan takut bilang pemerintahan Soeharto itu KKN. Dasar hukumnya bisa dibuka sekarang, cuma dulu terkoordinir, bebernya. Namun saat ini kata dia korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga, mulai dari DPR, MK, MA, gubernur hingga kepala daerah. Karena apa? Atas nama demokrasi. Dulu katanya Pak Harto tidak demokratis, sekarang kita susun demokrasi, ayo susun. Sudah susun, saya bebas melakukan apa saja. Pemerintah bebas melakukan apa saja, nggak boleh ikut campur. Demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi itu Pak Harto buat APBN, nggak ada yang mempersoalkan. Ini APBN untuk negara, jadi APBN, bebernya. Dia pun mencontohkan seperti kasus suap APBN yang dilakukan oleh anggota DPR dari fraksi PAN dan Demokrat terkait adanya perjanjian proyek. Mereka, kata Mahfud, dengan mudah memberikan janji kepada kepala daerah agar proyeknya masuk dalam APBN dengan membayar uang muka. Walaupun demikian, keadaan saat ini tidak bisa menyalahkan Presiden Joko Widodo lantaran berbeda. Sebelumnya, kata Mahfud, Soekarno tidak segan-segan untuk langsung memanggil anak buahnya jika melakukan korupsi. Kenapa banyak korupsi? Mahfud pun membeberkan alasan mengapa saat ini banyak terjadi korupsi. Salah satunya yaitu lantaran hukum yang sudah terlepas dari nyawanya. Hukum, kata dia, berasal dari norma, agama, dan kesusilaan. Nah, soalnya faktanya hukum itu lepas dari aturan hukum, mau korupsi ada dalilnya kok sekarang. Kalau DPR mengatakan saya nggak mau dikasih anggaran begini, DPRD, saya nggak mau setuju perda kalau jatah ini, kalau tidak dengan perda ini. Itu ada dalilnya, bebernya.
dia mencontohkan untuk membuat peraturan daerah harus dengan perseteruan DPRD. Dari situlah ada Gubernur Jambi yang tertangkap lantaran menyuap anggota DPRD untuk bisa disahkan perdanya. Pengadilan pun kata Mahfud seperti itu, pasal bisa dijual beli. Siapa yang terbesar membayar akan berpihak. Mahfud pun mengatakan, hukum, agama juga bisa diperjualbelikan dengan dalil, seluruh dalil ada